Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sedulur. Oke, kembali lagi di LM Channel. Kali ini saya akan berbagi untuk masalah headclampnya. Ini khususnya untuk motor Vels ya. Sebenarnya untuk yang divideokan ini akan berlaku ke semua motor ya. Karena ini untuk masalah klep. Jadi seringkali klep itu teman-teman mengalami klep bocor terus. Padahal sudah disekur bocor. Jadi setelah disekur itu kelihatannya rapat, dicek rapat, pakai bensin rapat, dites bensin semprot kompresor rapat, tapi setelah dipasang hasilnya motornya masih kayak bandang-bandang atau kompresinya berkurang. Itu kan salah satunya penyebabnya klep bocor, baik X maupun in. Kalau X pasti nantinya akan ada tembakan di bagian knalpot. Oke ya. Nah, untuk ngeceknya seperti ini teman-teman. Pertama, kalau yang bocor terus itu permasalahannya biasanya itu klepnya bengkok. Klep bengkok. Sebelum kita cek bengkok, saya lanjut ke itu dulu ya, ke gimana sih ciri-ciri bos klep yang udah minta ganti atau belum. Nah, untuk ngeceknya seperti ini kan saya ambil ya. Ini kita masukin seperti ini. Nah, kita goyangin gini. Kita masukin jangan terlalu rapat, yang penting tangan kita masih bisa pegang seperti ini. Kita goyang gini. Nah, seharusnya kalau bos klep ini mana ya namanya, bos klep ini nih teman-teman. Ini namanya bos klep atau botolan klep ini. Jadi ini goyang atau belum kita cek dari sini pun bisa seperti ini, tapi akan lebih akurat dari sini karena kan posisi klep pasangnya gini. Nah, kita cek seperti ini. Untuk in kita cek seperti ini. Nah, kita goyangin pakai tangan. Kalau di sini ada space-nya terlalu banyak, itu tandanya si bos klepnya minta diganti. Untuk mengeceknya lagi setelah dirasa goyangannya nggak terlalu parah, kita cek seperti ini untuk botol klep yang masuk. Nah, masukin klep seperti ini, angkat dikit. Nah, kira-kira tangan kita menutup bagian sini. Nah, ini tutup pakai tangan. Nah, gini. Terus kita cabut dengan cepat. Pastikan ada bunyi cekluk gitu ya. Nah, seperti ini. Ini tandanya bos klepnya masih bagus. Gini, saya ulangi lagi. Nah, begitupun dengan yang X, sama aja. Ceknya sama aja. Begini. Ini masih bagus. Kalau space-nya terlalu banyak, berarti bos klepnya minta diganti. Efeknya nggak diganti apa mas? Pasti bunyi ngidik. Kitik ya. Itu setting klepnya udah di setel paling apa ya? Rapet. Tetap ada bunyi. Pada kondisi panas itu bos klepnya bermasalah. Ini udah ublak. Karena pergerakan klep ini akan susah. Jadi kanan kiri jadinya bunyi. Ada suara ngidiknya. Apalagi setelah mesin panas ada proses pemuaian di bagian bos klepnya. Nah, terus efeknya apalagi kalau bos klepnya goyang. Ini disekur sampai berapa kali udah bagus ya. Pertama disekur bagus, nanti dipasang 2 bulan 3 bulan bocor lagi. Kompresi kurang kompresi terus. Ya, itu masalahnya ada di bos klep karena klep ini akan goyang terus. Waktu kita nyekur juga nggak akan presisi sekurannya seperti itu. Oke ya, ceknya. Nah, ini masih bagus. Ya, terus lanjut lagi. Sebelum teman-teman itu sebelum disekur itu dibersihin dulu dalamnya sini. Jadi jangan disekur dulu terus dibersihin, itu jangan. Kita bersihin dulu baru kita sekur karena proses pembersihan ini kan biasanya pakai sikat kawat. Jadi kalau ini disekur duluan nanti di bagian sekuran sini tergores dengan sikat kawat. Apalagi sikat kawatnya kita main pakai bor. Itu agak tajam melukai sininya. Oke. Nah, untuk setting klepnya, untuk setting klep yang udah minta ganti atau belum, ini sebenarnya masih bagus kalau ini ya. Ini kan ada setting klep, ini besi ya, ini besi. Jadi kalau ini sudah terlalu dalam, misalnya klepnya ya, nah ini ciri-cirinya, klepnya udah dalam banget begini. Ini karena penyekuran kemarin saya salah juga. Ini klep bengkok, nanti saya tunjukkan ya. Jadi disekur mau berapa kali sampai habis, sampai mentok sini seperti ini, itu tetap gak mau rapat. Saya coba gak mau rapat in ataupun X nya. Ini kalau yang in sedikit sekali, tapi kalau yang X dah agak banyak. Oke. Untuk bos klepnya ini masih apa? Untuk pergantian setting klepnya ini harus ke tukang bubut.
Tapi kalau masih segini itu masih bagus. Kalau udah ini cowakan yang tirus ini udah terlalu dalam ke sini, ataupun nanti klepnya ini udah mendem banget ya, ini kan belum mendem banget ya ini. Nah ini kan masih belum mendem terlalu dalam ya, apalagi kalau klepnya baru itu agak kesini. Nah gini nantinya ini masih bisa dipakai. Kalau ini tirusnya udah terlalu dalam ke sini, itu tandanya setting klep minta diganti. Kalau ini terlalu mendem terus dipaksakan pakai klep baru, itu alhasil klepnya yang akan bermasalah terus nantinya. Oke ya. Nah, sekarang ke pokoknya. Ini kenapa di skor itu nggak pernah mau. Ini ciri-cirinya klep bengkok seperti ini di skor. Ini kemarin saya coba skor ya. Nah ini di sini ada tanda bekas kemakan skornya. Nih. Tapi yang bagian sini, nah ini hitam. Semoga kelihatan di kamera. Ini nggak kena. Ini ciri-ciri klep bengkok parah. Oke, untuk cara ngeceknya gimana? Oke teman-teman, sekarang teman-teman coba lihat. Ini kelihatannya nggak bengkok. Mau gimana caranya ngeceknya nggak bengkok? Kalau bengkok sedikit itu susah kita carinya. Nah, nggak kelihatan kan? Coba nanti di mana ya? Agak tinggi sedikit. Biar teman-teman bisa lihat. Nanti kita samakan dengan yang ini baru. Ini saya baru ya. Oke, kita ke ini aja. Ke turun aja kameranya. Ini tak buka dulu yang baru. Jadi teman-teman bisa, nanti saya kasih triknya supaya teman-teman bisa tahu caranya gimana sih kita membedakan klep yang bengkok dan tidak. Kalau bengkoknya banyak kelihatan sama mata, tapi kalau bengkoknya sedikit, waduh susah kita taruh mana ya. Gini ya, ini yang lama dua ini yang baru, yang X ini. Oh ini nggak rata ini di sini. Mana ya? Ini aja yang rata tempatnya ya. Aduh, susah juga ya. Nah, coba kita lihat, seakan-akan sama, nggak ada bengkoknya sama sekali. Makanya kemarin juga saya tertipu, saya skor nggak jadi-jadi, sampai capek nyekurnya nggak jadi-jadi. Terus alhasil saya gimana caranya saya mau tahu kok klep bengkok enggak. Oke, sekarang kita coba untuk cari caranya ya. Ada dua metode. Kalau saya pribadi dua metode ya. Pertama kita pakai bor. Oke, sekarang saya ambil bor dulu. Oke teman-teman, ini bisa dilihat ya, terlihat sama, baik di mata saya ataupun di kamera itu terlihat sama. Menurut saya ini ya, nggak ada yang kelihatan ini bengkok. Seharusnya ini bengkok. Ini yang saya tahu yang ini terlalu bengkok. Jadi disebut nggak mau terus. Oke, kita pengecekan pertama, kita pakai bor aja. Kita coba yang ini dulu, yang X yang lama ya. X lama kita pakai bor gini, masukin bor aja, yang penting lurus. Terus kita putar. Kita lihat bagian ujung sini kira-kira oleng nggak ya. Kalau ini masih toleransi bisa dipakai. Ini masih toleransi, bisa. Tuh. Oke ya, kita cek yang in. Ini yang in, yang bengkok ini ya. Di bor udah kelihatan ini dikit ini. Nah, kalau di kamera nggak jelas, nanti saya kasih tik satu lagi. Nah. Kalau di bor ini belum terlalu kelihatan, ini jelas bengkok. Oke, kita bandingkan dengan yang baru dulu. Ini yang baru. Itu akan lurus banget. Sudah pasti ada bedanya. Kalau teman-teman praktekkan di rumah lebih jelas. Oke, sekarang yang nggak pakai bor aja, yang lebih enak lagi, lebih terasa di feeling kita, di tangan kita ya. Oke, nah, ini yang lama, ini yang baru. Oke, yang sudah jelas bengkok ini yang in. Ini saya letakkan aja di sini. Nah, cara ngeceknya di sini. Pastikan yang lama ini, yang mana ya? Yang ini ya. Yang ini udah kita bersihkan sininya dulu. Kita bersihkan dulu semuanya agar rata, baru kita di tempat yang rata, di tempat yang rata, di kaca. Ini saya coba di sini dulu.
Nah, sampai lihat tangannya kita goyangkan. Nah, gini. Ini goyang-goyang seperti ini tandanya ini oleng. Bagian payungnya oleng ataupun yang bengkok bagian sini biasanya. Karena kalau kadang orang-orang ngetesnya gini. Nah, gini. Ini nggak jadi kalau pakai klep originalnya nggak bisa. Karena apa? Klep di sini lebih kecil diameternya. Kadang-kadang ada yang gini. Nah, ngeceknya gini. Nah, renggang nggak gitu kan di sini. Ini pasti renggang terus. Karena apa? Di sini lebih kecil. Diameter sini lebih kecil, sini nggak besaran. Jadi ini kurang akurat kalau seperti ini. Nah, kadang-kadang orang seperti ini atau pakai Sigma seperti ini. Ini kurang akurat karena di sini lebih kecil diameternya. Jadi paling enak kita pakai tempat yang rata seperti ini. Begini. Nah, kita goyangkan. Nah, seharusnya kalau rata, kalau ini rata, ini nggak akan goyang seperti ini. Nih. Baik kanan kiri ataupun maju mundur nih. Ini saya putar-putar. Nah, kita coba yang bagus. Nah, ini nggak akan gerak nih. Nah, kita coba di kaca aja ya. Ini yang baru, ini yang lama. Oke, sekarang kita coba di kaca yang lebih akurat lagi. Oke, teman-teman bisa lihat, barangkali jadi lebih jelas. Ini yang lama, yang bengkok. Ini yang baru. Coba dilihat, hampir sama, nggak kelihatan bengkoknya. Ini kecil banget. Nah, kita coba pakai tangan gini aja. Pastikan kaca ini bersih, nggak ada debunya. Kita coba pakai tangan gini aja. Nah, kita goyangkan. Nah, ini kelihatan goyang kan? Nah, karena efek di sini udah oleng duluan. Di sini udah nggak rata bagian payungnya. Kita coba yang ini. Nah, ini nggak segoyang yang satunya ini. Ini saya giniin itu nggak goyang satunya. Kalau yang ini udah jelas. Teman-teman bisa rasain pakai feelingnya sendiri ya. Ini maju mundur, tapi kalau putar jadi kanan kiri. Nah, karena bengkoknya di bagian sini. Kalau kita putar gini, pindah lagi. Nah, ini pindah lagi sama yang ini. Ini nggak akan goyang. Nih, tangan saya udah goyang seperti ini, tapi klepnya nggak goyang. Kalau sini, tangan saya dia mengikuti tangan saya. Nah, kelihatan ya. Oke, beginilah cara untuk kita membedakan klep yang sudah bengkok atau belum. Ini karena bengkoknya sedikit sekali. Ini kalau dipasang, ya udah disekur mau model apapun nyekurnya tetap nggak bisa rapat. Rapat sekur pertama, nanti waktu dia dipakai, muter klepnya udah bocor lagi. Seperti itu teman-teman. Oke ya, cukup ini saja videonya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.